lanjutkan tadi pada saat jeda menarik ada pernyataan dari Mbak Kamel. Hanya orang gila yang nyalek begitu Mbak ya. Saya harus buka-bukaan kenapa sih sampai keluar pernyataan seperti itu? No. Artinya gini kan, karena dia memang sanggup buat ngeluarin duit, udah bagi-bagi, dia memang udah lebih sosial lah. Nah kadang-kadang kami lihatnya, ya mungkin saya kan ditanya, Pak Kamel gila nggak ya nanti kalau nggak gagal? Saya rasa ya sebelum nyaleknya udah gila duluan baru nggak nyalek. Artinya memang udah tidak sayang sama yang namanya duit, sudah memikirkan orang banyak itu sih. Ya bukan semuanya yang nyalek gila, saya sih berpikir karena ya saya beda sama artis lain, saya sanggup gitu tanpa mikirin itu yang pribadi kan. Jadi artinya memang kan saya bukan semuanya Komulat. Saya cuma bercandanya. Saya ke Anda dulu, Pak Emrus. Ya. Tadi sudah melihat bagaimana kesaksian cerita dari dua caleg kita ini. Apa tanggapan Anda? Yang pasti saya setuju bahwa jadi caleg itu gila. Tetapi ada 5 kegilaan itu. Benar Pak. Aduh saya dibenarkan nih makasih Pak, satu salah. Itu gila popularitas, artinya dia memiliki popularitas. Gila kapabilitas, gila integritas, dan gila kesetiaan. Hanya saja menurut pengamatan saya yang sampai kepada rakyat ada 2 hal, yaitu gila popularitas, artinya dikenal orang, dan dia gila biaya campaign atau logistik. Tetapi yang kurang adalah kapabilitas, baru kesetiaan yang dinilai oleh masyarakat. Andaikan 2 unsur ini sampai kepada masyarakat, saya pikir mereka akan terpilih. Oleh karena itu rekrutmen kader-kader partai boleh dari mana saja, artis boleh, dari dosen boleh, tetapi mereka harus mengakar dari bawah. Jangan tiba-tiba muncul hanya modal popularitas sehingga integritas dan kapabilitas tidak diketahui masyarakat. Nah ini yang perlu disosialisasikan, karena bagaimanapun soal kapabilitas dan integritas misalnya, saya kira ada di kemarin itu yang mengguncang artis kita gitu ya, bahwa mereka mengatakan kampanye mengatakan katakan tidak pada korupsi, ternyata artis kita itu ada di kubangan korupsi itu. Ini masalah, jadi berdampak pada teman-teman kita. Jangan-jangan mereka ini nanti seperti itu. Tapi Pak, saya mau salah sedikit Pak, itu bukan artis dia Pak, dia itu putri-putrian. Oh gitu ya. Jadi different nih, berbeda. Kalau artis itu biasa dari orang susah, dia lahir, dia bentuk. Kalau itu kan dia ikut lomba-lomba putri-putrian, terjadi ke politik Pak, beda Tapi Pak. saya pikir begini ya, Beda. saya pikir begini, sebetulnya artis, jadi tolong artis ini jangan terlalu disederhanakan. Bahwa artis pemain sinetron, tidak seperti itu. Artis ini pekerja seni. Orang yang bekerja di dunia seni pertunjukan disebut artis. Saya jadi artis bukan karena saya bawa foto ke production house kemudian saya main sinetron, tidak. Saya alumni Institut Kesenian Jakarta. Saya ada ilmunya. Untuk saya terlibat di politik pun juga saya sempat sekolah politik. Harus ada ilmunya. Orang menjadi calon wakil rakyat kalau tidak memiliki ilmu, pemahaman akan keadaan bangsa dan negara ini, tidak memiliki pemahaman akan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, tidak memiliki pemahaman ini, saya pikir jangan terlibat untuk jadi calon wakil rakyat. Nah, itu bagaimana nanti mereka sampai kepada masyarakat. Sebetulnya begini. Masalah itu saya secara poin-poin itu dikomunikasikan ketika kampanye, ketika belusukan bertemu dengan bahwa warga. Ketika kita terjun ke masyarakat, bertatap muka, belusukan dengan masyarakat, bersosialisasi, itu kan uji kelayakan kita dengan masyarakat. Bagaimana mereka bisa memahami saya sebagai calon wakil rakyat gitu. Dan saya pun juga dalam ini kan siklus 5 tahunan. Sayang kalau saya tidak terlibat. Tapi memang kita sadarin, memang benar kata Bapak, ada ya underestimate, masa sih dia artis mampu, benar ya Pak ya? Padahal mereka tidak tahu. Stigma itu Anda rasakan ketika bertemu dengan masyarakat? Sangat. Saya jalan ke Pasar Baru, tahu nggak Pak? Ada, caleg capek-capean. Itu dari masyarakat kumpul ngeliat gue katanya caleg capek-capean. Tapi Kamel sih memang udah. Ketika ada komentar seperti itu, inisiatif Mbak Kamel mendatangi mungkin masyarakat. Mendatangi dan tertanya. Itu kenapa? Selamat siang guys. Ya, artinya saya memang sudah mental baja. Saya mantan atlet taekwondo. Saya memang udah dari kampung datang ke sini bukan ini. Karena itulah harusnya partai ini harus bertanggung jawab. Artinya jangan karena popularitas lalu direkrut menjadi caleg gitu ya. Harusnya mereka populer, tapi mereka juga harus merayap dari bawah dulu. Jangan tiba-tiba karena popularitas lalu dinaikkan. Memang kita harus akui bahwa popularitas itu ada modal, tetapi masih ada modal lain yang tidak dimiliki, yaitu yang saya sebut tadi poin kapabilitas ini. Oleh karena itu mereka harus bekerja dari bawah. Kader-kader partai harus merangkat dari bawah semua sehingga masyarakat dilihat sendiri karyanya. Misalnya Bung Dery misalnya, kalau masih maju lagi yang akan datang atau katakanlah sudah menang sekarang, tetap harus bekerja kepada masyarakat. Jangan ketika campaign hanya sebulan gitu ya, tidak cukup.
Jadi oleh karena itu masyarakat harus tahu betul bahwa produk yang dibeli ini tidak seperti beli kucing dalam karung. Anda melihat ini luar biasa. sejauh ini teman-teman kita sudah cukupkah mengkomunikasikan ini kepada pemilih atau mungkin memang stigma masyarakat mempengaruhi? Dua-duanya. Stigma masyarakat juga tentang artis, kita melihat ada beberapa artis, tidak semua begitu ya, kawin cerai dan lain berbagai persoalan. Ini akan mengganggu persepsi masyarakat. Kedua, bahwa mereka juga tidak ada, kita lihat di partai, tidak ada kerja sosial yang mereka lakukan atau terjun ke masyarakat, tiba-tiba sudah muncul begitu saja. Kalau yang dua ini seperti apa, Pak Emrus? Saya pikir menurut pengamatan dosen komunikasi menurut politik. pengamatan saya, Bung Dery, yang saya melihat bahwa sudah cukup lama dia berada di partai dan kemarin calon wali kota. Namun ketika senjang waktu ini kita tidak tampak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, atau mungkin media tidak mengeksposnya sehingga masyarakat tidak mengetahui. Tetapi paling tidak kalau dia bekerja untuk dapilnya, mereka akan memberi respon yang positif. Nah, kalau beliau ini nanti terpilih, berarti memang dia bekerja untuk masyarakat. Tetapi kalau tidak terpilih, berarti masyarakat memvonis dia belum layak untuk menjadi anggota dewan. Kalau seorang Kamel Petir? Saya kira sama saja, saya pikir analisa saya baik mereka. Jadi jadi gini ya, saya bukan membela teman-teman dari pekerja seni ya. Bahwa menjadi calon wakil rakyat, kita tahu dengan apa yang akan kita perjuangkan. Ya, misalkan begini, ketika saya mengatakan bahwa kita butuh menguasai dan memahami keadaan bangsa dan negara ini. Setuju. Saya sebagai seorang imam di keluarga, saya memiliki empat orang anak. Iya. Dan saya ada kesadaran bahwa 4 orang anak saya ini hidup di sebuah negara yang namanya Indonesia. Saya harus bisa menjamin bahwa anak-anak saya maupun anak-anak bangsa yang lain kedepannya hidupnya itu lebih baik. Bahwa saya sadar bahwa karena 4 anak saya ini hidup di sebuah negara yang memang sekarang hutangnya sudah 3.100 triliun, 2.069 miliar dolar. Bagaimana anak saya bisa mencapai cita-citanya di dokter, jadi insinyur, jadi astronot? Bagaimana anak bangsa yang lain? Saya ada kesadaran bahwa anak saya ini hidup di sebuah negara yang hampir 70-80% kekayaan bangsanya, energi sumber daya manusia yang menyangkut emas, perak, timah, batu bara, gas sudah dikuasai dan dimiliki oleh asing. 400 triliun dalam setahun dikorupsi, 500 triliun uang pajak hilang entah kemana. Saya memahami betul ini, makanya saya harus mempercayakan kepada sebuah partai siapa pemimpin yang bisa merubah ini semua, bisa mengembalikan kepada bangsa Indonesia. Jadi tidak semata-mata saya harus masuk, harus terpilih menjadi wakil rakyat. Saya pikir wakil rakyat ini untuk membangun, bekerja, mengabdi, berkorban, berjuang buat bangsa. Tapi tidak harus menjadi wakil rakyat. Pertanyaan menggelitik, Bang. Ya. Abang katakan abang sudah imam dalam keluarga. Pertanyaan kita, apakah abang ini sudah menjadi imam dalam dapilnya? Nah, ketika abang menjadi imam, pasti terpilih. Persoalannya, kita lihat nanti perhitungan suara. Kita lihat nanti di segmen selanjutnya juga tanggapan Mas Dery seperti apa. Pemirsa tetap bersama kami di Caster. Sari Plus, tradisi asli.